Selamat sore, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Senang bertemu kembali dalam program Biola, Bina Online Aja, Gereja Kristen Indonesia, Jalan Maulana Yusuf nomor 20. Hari ini kita akan membahas mengenai pendampingan orang tua terhadap anak dalam proses pembelajaran jarak jauh. Untuk membahas hal ini, kita akan dibantu oleh dua orang praktisi yang bergerak di bidang psikologi pendidikan, yaitu Ibu Dian Suryaningrum dan Ibu Gita Eka Pratiwi. Nah, untuk mendalami apa saja problema dan bagaimana tips dan trik untuk mengatasi masalah PJJ ini, mari kita akan menyimak penjelasan dari mereka. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di program Biola GKI Maulana Yusuf atau program Bina Online Aja, ya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gita Eka Pratiwi. Saya di sini ditemani oleh rekan sejawat saya dan juga senior saya, yaitu Mbak Dian Suryaningrum. Kami berdua adalah psikolog pendidikan, jadi mungkin pembahasan biola kali ini juga kami ambil pembahasannya yang terkait dengan dunia pendidikan saat ini, gitu ya, khususnya mengenai proses belajar mengajar di situasi pandemi COVID-19. Mungkin yang saat ini kalau di Indonesia dikenal dengan sebutan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari informasi yang beredar juga, untuk pembelajaran jarak jauh ini banyak sekali memang kendala ataupun keluhan yang diberikan oleh masyarakat, terutama terkait dengan mungkin beberapa dari saudara kita yang kesulitan untuk mendapatkan akses internet ataupun untuk menyediakan peralatan gawai yang dibutuhkan sebagai fasilitas pendukung di pembelajaran jarak jauh. Karena memang PJJ ini kalau di Indonesia sudah dimulai bahkan dari playgroup sampai mahasiswa gitu ya, semuanya dilakukan secara daring atau online. Nah, tapi di satu sisi mungkin orang tua ataupun keluarga yang akses internetnya juga lancar, kemudian bisa memberikan fasilitas pendukung yang cukup lengkap gitu ya, laptop dan lain sebagainya, ternyata keluhan juga masih muncul gitu ya, permasalahan-permasalahan juga masih muncul gitu. Bahkan banyak orang tua yang mengeluhkan PJJ ini membuat tingkat stres mereka makin meningkat gitu ya. Tidak hanya di orang tua, guru, bahkan juga ke siswa ataupun anak-anaknya gitu. Nah, mungkin untuk membahas hal ini, terutama terkait kiat-kiat gitu ya, mungkin atau tips and tricks yang bisa dilakukan dari sisi orang tua. Di sini Mbak Dian Suryaningrum yang mungkin akan membagikan beberapa kiat-kiat tadi kepada para orang tua untuk bisa lebih efektif ataupun lebih optimal gitu ya, untuk bisa mendampingi anaknya dalam proses belajar di rumah, khususnya dalam PJJ ini. Oke, mungkin Mbak Dian Suryaningrum boleh silakan di-share untuk atau bisa mulai dibahas mengenai kiat-kiat ya yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak. Silakan. Oke, Mbak Gita, terima kasih banyak. Sebentar saya share screen dulu. Kelihatankah? Kelihatan, Mbak. Oke. Nah, Mbak Gita, kan karena proses pembelajaran anak-anak ini berlangsung di rumah ya, jadi
ketemu dengan guru itu memang jadi lewat layar aja gitu ya, on screen. Nah, kadang-kadang memang guru-guru itu memberikan penjelasan atau menerangkan gitu, tapi kadang-kadang juga hanya memberikan tugas. Nah, ketika memberikan tugas, orang tua atau para ibu nih biasanya yang jadi ribut gitu ya dalam tanda kutip, karena merasa harus memberikan atau menggantikan guru untuk menerangkan materi kepada anak-anak gitu. Sehingga anak-anak jadi paham seperti kalau mereka mengikuti pelajaran tatap muka di kelas. Nah, tapi sebenarnya pemikiran tersebut agak tidak tepat begitu Mbak Gita kalau menurut saya. Kenapa tidak tepat? Karena sebenarnya yang punya tugas dan tanggung jawab untuk mengajar putra-putri kita itu memang guru-guru. Kenapa guru? Karena mereka sudah dibekali dengan pengetahuan dan juga keterampilan untuk mengajar dari tingkat pendidikan mereka masing-masing ya. Biasanya guru kan pasti ada pendidikannya. Nah, kalau gitu seandainya mereka tidak ketemu sama guru, lalu orang tua apa ya fungsinya gitu ya dalam proses belajar anak. Nah, orang tua sebenarnya tidak perlu menjadi guru buat anak-anak mereka atau menggantikan guru mengajarkan materi kepada anak-anak. Yang perlu dilakukan orang tua itu adalah melakukan pendampingan. Jadi ketika anak-anak belajar, orang tua itu sebenarnya berfungsi untuk mendampingi saja. Jadi bukan menggantikan peran guru atau fungsi guru ya di dalam menerangkan. Nah, untuk melakukan pendampingan tuh nanti saya akan kasih tips-tipsnya gitu ya. Tapi ada hal yang perlu disadari. Pertama, orang tua perlu paham dulu bahwa belajar itu merupakan suatu proses. Yang namanya proses itu kan pasti tidak bisa berlangsung secara instan ya Mbak Gita ya. Karena dia merupakan tahapan-tahapan dan pasti take times gitu. Maksudnya membutuhkan waktu agar proses itu berlangsung begitu. Nah, setiap anak ketika belajar itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu mereka juga memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada anak yang dia lebih sulit memahami bacaan dibandingkan dengan hitungan matematik misalnya. Atau ada anak yang lambat, perlu waktu lebih lama untuk memahami materi. Ada anak yang lebih cepat memahami materi. Kemudian ada anak yang ternyata dia cuma bisa tahan belajar itu dalam waktu 15 menit, sementara ada anak yang lain bisa tahan 2 jam berturut-turut, dan seterusnya. Nah, itu memunculkan kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari setiap anak. Nah, prinsip yang lain atau hal yang lain yang kadang-kadang orang tua itu suka lupa adalah yang perlu dikembangkan pada saat belajar itu adalah kemampuan berpikir anak. Jadi bukan kemampuan berpikir orang tuanya. Maksudnya adalah yang harus terjadi proses itu adalah dalam diri atau dalam pikiran anaknya, bukan dalam diri orang tuanya tentunya ya. Kan orang tua pasti pengen anaknya pandai ya, bukan kalau nanti saya share langsung tips-tipsnya ya. Bagaimana sih yang saya maksud dengan kemampuan berpikir anak yang perlu berkembang ini. Nah, ini saya bagi dalam dua bagian gitu ya Mbak Gita ya. Ada do, ada don'ts-nya. Nah, untuk do-nya nih, poin pertama, kalau misalnya orang tua mau memberikan contoh, ini langsung tips ya. Kalau misalnya orang tua mau memberikan contoh, itu sebaiknya dengan mengungkapkan pemikiran atau alasan kenapa langkah itu yang dilakukan, gitu ya, sambil diperhatikan juga ekspresi anaknya. Nah, kemudian setelah diberi contoh, anak-anak perlu didorong untuk melakukan atau mencoba sendiri, Mbak Gita, tugas tersebut. Jadi, jangan orang tua yang mengerjakan tugasnya. Nanti yang pintar jadi orang tua, ini maksud saya. Nah,
ketika anak-anak itu mencoba, orang tua boleh memberikan saran atau petunjuk atau kerangka atau umpan balik gitu ya. Atau kalau misalnya ini bingung tadi gimana, nah orang tua bisa menyarankan untuk coba baca lagi tadi bacaannya. Apa yang kamu pahami dari bacaan itu gitu ya. Nah, yang menurut saya sebaiknya tidak dilakukan pada saat melakukan pendampingan, yaitu don'ts-nya, itu poin pertama adalah ketika memberi contoh tapi anak hanya diminta untuk melihat saja tanpa orang tua menjelaskan reasoning-nya. Nah, itu kan membuat anak jadi sulit juga ya untuk paham apa sih maksudnya orang tua. Nah, kemudian don'ts yang kedua itu tentu saja mengambil alih pekerjaan tugas anak. Jadi, janganlah mengambil alih tugas anak-anak. Biarkanlah mereka sendiri yang mengerjakannya. Harus agak menahan diri gitu ya, Mbak ya? Betul. Nah, don'ts yang ketiga juga menahan diri untuk tidak menyela atau mengkritik. Kadang-kadang memang karena sedang proses, anak-anak tuh di dalam mengerjakan melakukan kesalahan. Nah, orang tua harus tahan mulut untuk tidak buru-buru mengkritik. Itu salah, bukan gitu. Nah, karena anak-anak kan jadi downnya begitu. Nah, kemudian poin berikutnya adalah kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan bantuan pada anak, itu hanya pada bagian yang betul-betul belum bisa dilakukan oleh anak. Jadi ketika ini memang dibutuhkan kepekaan ya Mbak Gita. Jadi ketika orang tua tuh berpikir ini anak pasti harusnya udah bisa. Nah, itu juga harus menahan supaya jangan bantu, ayo dorong mereka yang mengerjakan. Sekalipun mereka misalnya udah mulai merengek, udah mulai menangis, dan seterusnya ya. Nah, kalaupun misalnya memberikan bantuan, misalnya oke lah diizinkan sekali dibantu bagian yang kecil yang kira-kira mereka memang betul-betul kesulitan. Nah, setelah itu harus dikurangi nih intensitas bantuannya Mbak Gita. Jangan dibantu terus-terusan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah anak bisa didorong untuk menetapkan waktu belajarnya sendiri. Nah, ini terutama untuk yang selain waktu screen time ya, selain waktu screen time sekolah sama guru itu kan memang sudah ditentukan. Nah, di luar itu juga anak perlu didorong untuk menentukan waktu belajarnya sendiri. Kenapa? Karena kan dia harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru gitu. Nah, don'ts-nya seperti tadi. Disarankan orang tua untuk tidak memberi jawaban langsung tanpa meminta anak mengerjakan dulu sebisanya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena proses dia mencari jawaban itu adalah termasuk dalam proses belajarnya. Jadi ketika Bapak Ibu yang langsung menyediakan jawaban, kan dia tidak mengalami untuk mencari jawaban itu ada di mana dan bagaimana sih cara mencari jawaban gitu. Nah, don'ts yang berikutnya adalah disarankan untuk tidak memberi bantuan terus-menerus sekalipun anak meminta. Karena itu tadi, karena dia perlu pengalaman nih. Nah, pengalaman anak tuh kan hanya bisa diperoleh ketika dia yang menjalankan atau dia sendiri yang melakukan penyelesaian tugas tersebut gitu. Kalau dia nggak melakukan, ya dia tidak punya pengalaman gitu ya. Itu sesuatu yang logika sederhana sebenarnya ya. Gitu. Nah, don'ts yang ketiga adalah disarankan untuk tidak memberikan judgement atau penilaian atau komentar terhadap hasil pekerjaan anak. Misalnya gini, misalnya anak sudah membaca tapi sudah membaca sendiri tapi nggak paham-paham misalnya. Terus orang tua lama-lama kesel, udah membantu menjelaskan, belum paham juga atau lupa-lupa juga. Ih, kamu tuh pelupa banget sih, misalnya gitu. Ih, kamu masa gini aja nggak bisa gitu. Nah, tolong jangan buru-buru memberikan judgement seperti itu. Mungkin ada penilaian atau judgement di dalam pikiran Bapak Ibu, tapi tolong jangan diekspresikan kepada anak karena khawatirnya adalah anak ini jadi memiliki memiliki self image ya Mbak Gita ya, self image yang negatif
terhadap dirinya sendiri. Padahal kan kalau kaitannya sama belajar itu anak-anak pasti dalam proses berkembang ya. Kita aja masih belajar sampai sekarang ya Mbak Gita ya. Jadi kita juga Betul. masih berkembang ya. Sama khawatir jadi malah berdampaknya jangka panjang gitu karena udah kena ke self image tadi gitu mungkin ya Mbak ya. Betul Mbak Gita. Gitu. Jadi intinya kan kita inginnya tuh belajar itu jadi proses atau jadi momen yang menyenangkan ya supaya anak-anak tuh mau mengulang lagi, oh aku belajar tuh senang, jadi aku besoknya lagi mau belajar. Kalau dalam pikiran anak itu belajar tuh tidak menyenangkan, belajar itu nyebelin dan belajar itu capek dan papa mama marah-marah terus. Nah, besoknya lagi mungkin mereka juga tidak akan termotivasi untuk belajar gitu. Nah, ini yang terakhir Mbak Gita. Ketika anak itu merasa kesulitan, Bapak Ibu sebagai orang tuanya bisa membantu dia mengidentifikasi letak hambatannya. Nah, ini juga diperlukan kepekaan ya dan kecermatan untuk memaknakan reaksi anak. Misalnya dia nangis karena kesal sesuatu gitu ya. Bapak Ibu tahu dia kesal, tapi dia ngomongnya adalah kesal sama gurunya misalnya. Ternyata belum tentu dia kesal sama perilaku gurunya kan. Bisa jadi dia kesal tuh karena dia mencoba untuk menghafal sesuatu yang diminta guru, tapi belum berhasil dia menghafalnya dan salah-salah terus. Jadi dia frustrasi dan kesal. Nah, itu yang saya maksud dengan mengidentifikasi letak hambatannya. Jadi kan Bapak Ibu kalau misalnya mudah terpancing gitu ya, langsung marah atau langsung ikutan kesal kan hambatan si anak ini jadi tidak teridentifikasi dan tidak solve gitu. Nah, poin terakhir yang disarankan adalah setelah berhasil nih bisa didiskusikan bagaimana sih perasaan anak terhadap hasil kerjanya itu. Sasarannya atau arahnya ke arah kepuasan sebenarnya. Itu tadi Mbak Gita yang saya katakan belajar tuh kan anak itu perlu paham bahwa belajar itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ketika dia berhasil, kan muncul rasa puas. Nah, rasa puas ini menyenangkan loh, gitu. Jadi kalau besok dikasih tugas lagi, kamu kerjain sendiri, kan dia jadi bersemangat gitu. Nah, kemudian ada don'ts 2 poin lagi. Tidak disarankan untuk menetapkan cara penyelesaian tugas yang harus diikuti atau dilakukan anak. Kenapa? Ya karena kan anak sendiri yang harus berproses. Jadi dia perlu didorong untuk menemukan sendiri gimana sih caranya menyelesaikan tugas ini gitu. Jadi bukan orang tuanya yang menentukan. Nah, kemudian disarankan juga tidak menetapkan standar pencapaian prestasi tertentu tanpa memahami karakter anak. Jadi misalnya soal menghafal tadi, orang tua punya standar di dalam pikirannya, misalnya menghafal ayat-ayat tuh harus pas titik komanya misalnya. Terus anaknya kebetulan yang punya hambatan menghafal, dia sulit sekali menghafal. Jadi lama buat dia menghafal, tidak berhasil. Sementara standar orang tuanya sangat tinggi dan itu tetap jadi seperti gap gitu loh Mbak Gita. Nah, anaknya frustrasi, orang tuanya juga frustrasi. Jadilah proses belajarnya jadi marah-marah begitu. Sama pundung habis itu. Sama pundung habis itu. Gitu kira-kira Mbak Gita. Saya tutup dulu share screen-nya ya supaya kita bisa ngobrol ya. Iya, silakan. Ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dian atas share-nya. Mungkin itu lebih ke kiat-kiat tapi dalam bentuk do's and don'ts gitu. Jadi mungkin para Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat mungkin apa yang do's itu adalah hal-hal yang mungkin bisa di-encourage untuk dilakukan, sementara yang don't diusahakan untuk dihindari gitu ya. Dan kita mungkin harus ingat juga bahwa belajar itu adalah proses tadi ya Mbak ya. Iya betul. Ada proses berpikir di situ sehingga
perlu diingat juga bahwa anak harus mengalami gitu ya, karena Betul. ketika dia melalui pengalaman, tentu proses belajarnya juga maksudnya semakin terhayati gitu. Ya, Jadi kalau kita ingin anak kita juga bisa memecahkan masalah sendiri, ya dia juga harus dikasih kesempatan gitu untuk betul. bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Walaupun kadang awal-awal mungkin salah-salah ya, tapi kan ketika dia Ya, berhasil nah tuh, itu betul. ketika dia berhasil tuh puasnya luar biasa gitu. Dan itu jadi yang memotivasi dia untuk mau mencoba lagi gitu mungkin ya Mbak ya. Betul. Dan akhirnya mungkin bisa bahkan mungkin tertantang untuk mencoba yang lebih sulit gitu. Betul. Oke, baik, terima kasih Mbak. Oke. Mungkin di sini kita berikutnya akan mendiskusikan mungkin ada beberapa mungkin fenomena-fenomena nih Mbak yang banyak sekali mungkin saya juga dapatkan dari orang tua selama mereka menjalankan proses PJJ ini gitu. Nah, ada orang tua yang pernah memberitahukan pada saya kalau karena dia memperhatikan proses karena anak belajar di rumah, kan tentu orang tua tadi mendampingi itu ya Mbak ya. Dan dia jadi melihat gitu proses gimana guru juga menerangkan di secara online. Nah, mungkin ada komplain-komplain yang muncul dari orang tua melihat, oh kok gurunya ngajarnya kayak gitu ya caranya gitu kan, atau kok materi yang disampaikan seperti itu sih gitu, kok kayaknya nggak pas deh gitu-gitu. Jadi semakin terlihat lah itu gitu loh Mbak, karena dia di rumah kan Iya, gitu. betul. Ini tuh yang jadi trigger untuk memunculkan konflik juga antara orang tua dan guru nih Mbak. Nah kira-kira apa ya sebaiknya gitu mungkin orang tua untuk menyikapi ketika dia mungkin menemukan hal-hal seperti itu. Oke, ya mungkin yang perlu diingat juga oleh orang tua adalah guru menetapkan metode dia mengajar itu kan bukannya tanpa pertimbangan ya, mungkin itu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan pertimbangan itu tidak mungkin juga bisa memuaskan semua pihak gitu. Jadi mungkin ada yang merasa tidak cocok, ada juga yang merasa cocok. Apalagi kalau dikaitkan sama pemahaman terkait putra-putri mereka masing-masing gitu kan. Misalnya orang tua yang punya anaknya merasa bahwa oh ini anak saya mah akan bisa kalau banyak ditungguin, banyak diperhatiin. Tapi kan di sisi lain guru tuh menghadapi anak sejumlah sekian puluh misalnya ya, atau sekian belas anak, tidak hanya putra-putri Bapak Ibu seorang. Jadi mungkin perhatiannya dia terbagi-bagi. Nah, sebenarnya menurut saya sih itu tidak perlu dipersoalkan ya. Tinggal kita arahkan putra-putri kita justru yang menyesuaikan diri dengan karakter atau cara mengajar guru yang berbeda-beda itu gitu. Karena itu juga hal yang penting yang untuk mereka pelajari gitu nantinya dalam tingkat atau jenjang pendidikan mereka yang lebih tinggi, mereka pasti akan menghadapi ya dosen, ya guru, itu yang semakin beraneka ragam. Dan mereka harus tahu gimana menghadapinya gitu. Jadi jangan dipersoalkan sama orang tua kalau kata saya. Jadi nambah-nambah masalah malah ya Mbak ya. Betul, nambah pusing nantinya. Nah, mungkin perlu diingat juga kan situasi pembelajaran jarak jauh ini tidak ada yang siap mungkin ya Mbak ya, Iya, karena betul. kan sesuatu yang perubahannya cukup ekstrim gitu. Iya, dan baru Jadi, untuk semua orang ya. betul gitu, artinya penyesuaian tuh tidak hanya di orang tua dan siswa, tapi guru pun mungkin mereka masih mengalami proses adaptasi juga gitu. Mungkin juga boleh dibuka forum diskusi juga ya mungkin antara orang tua murid dengan guru gitu, sehingga guru pun bisa memberikan mungkin ini loh materi-materi yang harus dihadapi oleh anak gitu ya, mungkin jadi sehingga orang tua pun tahu oh mungkin ini diajarkan duluan karena mau masuk ke materi yang selanjutnya yang ini gitu, sehingga bisa sejalan gitu ya Mbak ya. Betul gitu. Baik, kemudian berikutnya nih Mbak, mungkin kan tadi Mbak juga sempat menyebutkan tentang screen time ya. Selama ini gitu kita tahu banyak orang tua yang sudah mulai mencoba membatasi screen time pada anaknya.
selama ini kemudian terjadilah pandemi COVID ini, segala sesuatu harus dilakukan secara online gitu ya. Nah, terkait dari gimana supaya orang tua bisa mengawasi anaknya juga, mungkin terkait juga untuk orang tua baik yang bisa mengawasi sendiri di rumah ataupun yang bekerja nih Mbak. Kan sekarang juga sudah banyak yang orang tua kembali ke kantor juga ya bekerja, sementara anaknya harus belajar online gitu. Nah, bagaimana sih untuk memastikan nih anak beneran belajar atau jangan-jangan dia jadi memanfaatkan gue dapat kesempatan screen time lebih nih. Nah, itu tuh gimana? Ya, interaksi orang tua anak tuh kan sebaiknya basicnya atau dasarnya adalah trust ya Mbak Gita ya. Artinya trust itu pasti harus dimunculkan dari orang tua yang percaya pada anaknya. Anak nantinya juga akan mengembangkan kepercayaan pada orang tua. Ya, mungkin satu dan lain hal gitu, anak punya kebutuhan yang nakal-nakal sedikit lah gitu. Jadi dia misalnya melanggar sedikit-sedikit melanggar aturan orang tuanya. Tapi sepanjang aturan itu jelas, sebenarnya buat anak itu akan lebih puguh gitu ya, bahwa ini tuh boleh, pada saat apa dia boleh, pada saat apa dia tidak boleh melakukan sesuatu, misalnya tadi terkait sama game atau screen time dan seterusnya. Nah, sebenarnya salah satu yang bisa mengontrol adalah hasil. Jadi misalnya anak dikasih pada saat orang tua pergi, anak sedang mengerjakan tugas misalnya. Oke, kalau gitu nanti pulang tugas anu sudah selesai ya, gitu. Nah, ketika mereka Bapak Ibu pulang dari pekerjaan terus mereka sudah menyelesaikan tugas itu, ya apalagi yang harus dipermasalahkan? Ngapain Bapak Ibu nyari kamu main game ya? Berapa lama main game gitu kan, kepo banget kayaknya ya. Terus anaknya, apa sih Papi, yang penting kan tugas aku selesai. Pasti kan gitu ngomongnya. Atau dipantengin terus gitu Mbak. Ini belajar sampai besok, sampai kapan juga nggak mungkin ya Mbak ya. Terus tugasnya orang tua yang nggak selesai jadinya. Iya, makanya sering nggak makan malah. Iya benar-benar Mbak. Terus ini sih benar poin tentang aturan juga sih mungkin ya Mbak ya. Artinya kan terkait memang untuk screen time itu terkait nggak lepas dari aturan yang udah kita sepakati dengan anak tadi gitu ya Mbak ya. Mungkin di situ yang harus clear dan memang ada kesepakatan sekali lagi dari anak dan orang tua juga dan konsisten mungkin ya Mbak ya. Jadi ketika misalnya tugasnya tidak selesai tadi gitu tuh kan, oh berarti ngapain aja dong nih gitu. Mungkin di situ yang bisa dievaluasi sehingga muncul mungkin kesadaran dari anak juga gitu bahwa ini adalah untuk kepentingan dia juga dan bahwa untuk belajar ya waktunya belajar, untuk main ada waktunya main. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Sip. Oke, baik Mbak Dian, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Saya rasa udah itu aja, iya. Oke, baik, terima kasih dari Mbak Dian Suryani yang sudah membagikan gitu ya beberapa kiat-kiat yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai orang tua dalam hal mendampingi siswa atau putra-putrinya dalam proses belajar pembelajaran jarak jauh ini gitu ya. Mudah-mudahan dari kiat-kiat tersebut bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di keluarga masing-masing. Baik, itu saja mungkin dari kami berdua. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Tuhan memberkati.